Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih bersama aku Anastasia Rahma Aulia, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Pacitan. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi nih tentang apa sih itu phrases. Nah, phrases dalam materi kita kali ini dibagi menjadi ketiga. Yang pertama ada noun phrases, adjective phrases, and adverb phrases. Nah, understanding phrases is key to fluent in English. Today, we explore three essential phrase types with clear examples. Kita langsung lanjut ke materinya. Nah, sebelumnya teman-teman, apa sih phrases itu? Definisi dari phrases itu sendiri adalah a phrase is a group of words that work together as a unit. A phrase does not contain both a subject and a verb, so it cannot stand as a complete sentence. Phrases adalah kelompok kata terkait yang tidak mengandung subjek dan juga kata kerja. Nah, fungsi dari phrases ini apa sih? Phrases ini bekerja sebagai satu unit dalam sebuah kalimat. Nah, apa sih perbedaan phrases dan juga klausa ini? Berbeda dengan klausa, phrases ini tidak mengandung subjek dan kata kerja. Akan tetapi dalam klausa itu mengandung subjek dan juga kata kerja. Nah, tujuan dari phrases ini sendiri adalah menambahkan detail dan juga memperjelas makna dari sebuah kalimat. Kita langsung lanjut ke materi yang pertama, yaitu noun phrase. Nah, noun phrase is a noun phrase, a group of words that serve the same purpose as a noun. Nah, apa sih fungsi dari noun phrase ini? Yang pertama, bisa menjadi subjek ataupun objek dari sebuah verb. Dan yang kedua, bisa menjadi object of a preposition dari sebuah kalimat. Nah, kita langsung ke contoh. Yang pertama ada kalimat the old wooden chair yang berfungsi sebagai subjek. Di sini ada kalimat noun phrase yang merupakan old wooden chair. Di sini old and wooden memberikan karakteristik terhadap chair. Dan untuk contoh yang kedua ada I saw a beautiful painting yang berfungsi sebagai objek. Nah, di sini a beautiful ini menjelaskan karakteristik dari paintingnya itu sendiri, dan contoh yang ketiga ada she is a talented musician yang merupakan komplement, dan musician ini sifatnya talented, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita langsung ke contoh dan analisisnya juga. Contoh yang pertama, the tallest building in the city. Nah, di sini ada kata tallest yang merupakan kata sifat yang menjelaskan dari kata building itu sendiri. Dan yang kedua ada kata in the city merupakan prepositional phrase yang memperjelas kata building, dan kata building yang tentu saja menjadi head dari phrase di atas. Ada contoh lagi yang kedua ada kalimat his unwavering dedication to the project. Nah, di sini ada kata unwavering merupakan kata sifat yang menjelaskan dedication. Ada kata to the project yang merupakan frasa preposisional yang memperjelas dedication, dan tentu saja ada kata dedication yang merupakan head dari phrase di atas. Baik, seperti itu ya teman-teman untuk noun phrase, dan selanjutnya kita akan lanjut ke adjective phrase yang merupakan kata sifat. Nah, definisi dari adjective phrase, an adjective phrase is a group of words headed by an adjective that modifies a noun. An adjective phrase is a group of words headed by an adjective that describes a noun or a pronoun. Adjective phrase adalah sekumpulan kata yang berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat untuk menjelaskan atau memberikan informasi lebih tentang noun, kata benda, ataupun pronoun, kata ganti dalam sebuah kalimat. Nah, ada beberapa bentuk dari adjective phrase nih teman-teman. Yang pertama ada predicative adjective, adalah adjective phrase yang memiliki fungsi sebagai predikat. Letaknya terletak setelah kata kerja serta tidak memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kata benda. Contohnya seperti ini. They feel so bad finishing this exam because they do not study last night. Di sini untuk adjective phrase-nya terdapat pada kata so bad finishing the exam.
Dan bentuk yang kedua ada attributive adjective yang sering kali kita gunakan ya teman-teman secara umum yang digunakan untuk mendeskripsikan kata benda. Nah, frasa ini diletakkan sebelum kata benda. Contohnya seperti kalimat her old brother is a big enough man in her office. Nah, di sini ada kalimat a big enough man yang merupakan adjective phrase. A big enough ini memberikan karakteristik terhadap man-nya itu sendiri. Nah, berdasarkan posisi, adjective phrase ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sebelum noun, contohnya seperti their mother is a kind-hearted and the most perfect woman. Di sini noun-nya ada di kata woman sehingga a kind-hearted and the most perfect ini merupakan adjective phrase yang muncul sebelum noun. Dan ada bentuk kedua yaitu setelah noun. Contohnya di sini ada kalimat the woman with very dark skin standing in front of me is my English teacher. Di sini noun-nya ada di kata woman dan kalimat with very dark skin standing in front of me ini merupakan karakteristik dari woman itu sendiri yang terletak setelah kata noun. Nah, kita langsung ke contoh ke teman-teman. Yang pertama ada a very happy person. Di sini untuk adjective phrase-nya kita ada kata very happy yang menjelaskan person ini sendiri. Dan yang kedua ada the book full of adventure was exciting. Di sini untuk adjective phrase-nya ada kalimat full of adventure yang terletak setelah noun ya teman-teman. Dan yang ketiga ada kalimat he is extremely talented. Oke, kita langsung ke contoh dan juga analisisnya. Yang contoh yang pertama adalah kalimat she wore a dress beautifully embroidered with flowers. Nah, kata yang pertama ini merupakan beautifully yang merupakan kata keterangan yang menjelaskan embroidered. Dan kata kedua with flowers yang merupakan frasa preposisional yang menjelaskan embroidered. Nah, contoh yang kedua di sini ada kalimat the movie was quite interesting to watch. Nah, quiet di sini merupakan kata keterangan yang menjelaskan kata interesting dan to watch merupakan frasa infinitif yang menjelaskan interesting. Nah, teman-teman kita bisa langsung lanjut nih ke materi yang ketiga yaitu adverb phrase. Nah, adverb phrase itu apa sih? Adverb phrase itu adalah frasa dalam bahasa Inggris yang berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan, yaitu memberikan keterangan dengan cara memperjelas makna dari verb atau kata kerja, adjective kata sifat, adverb clause atau klausa, dan juga sentence atau kalimat secara keseluruhan serta menjelaskan bagaimana suatu tindakan dilakukan. Nah, untuk contoh dan juga jenis-jenis adverb ini ada 5. Yang pertama ada adverb of time atau waktu yang digunakan untuk memberitahu kapan sesuatu itu terjadi. Dan yang kedua ada adverb of place yang merupakan tempat yang digunakan untuk memberitahu di mana sih sesuatu itu terjadi. Dan yang ketiga ada adverb of manner atau cara yang digunakan untuk memberitahu bagaimana sesuatu terjadi. Yang keempat ada adverb of frequency yang digunakan untuk memberitahu berapa banyak atau sering sesuatu itu terjadi. Dan yang kelima ada adverb of degree yang merupakan tingkatan yang biasanya digunakan untuk memberitahukan tingkatan atau intensitas sesuatu itu terjadi. Kita langsung ke contoh ada kalimat he ran very quickly. Nah, very quickly ini merupakan adverb phrase ya teman-teman dan juga ada kata she spoke in a confident manner. Di sini adverbnya ada di kata in a confident manner karena ini bisa termasuk ke dalam adverb of manner atau cara ya teman-teman. Nah, kita langsung ke contoh dan juga analisisnya. Untuk contoh yang pertama ada kalimat the team worked incredibly hard to meet the deadline. Di sini ada kata incredibly yang merupakan kata keterangan yang memperjelas hard. Dan yang kedua ada kalimat to meet the deadline yang merupakan frasa infinitif dan juga memperjelas kata work. Nah, contoh yang kedua ada kalimat she sang more beautifully than ever before. Nah, ada kata more di sini yang merupakan kata keterangan dan menjelaskan dari kata beautifully itu sendiri. Dan yang terakhir ada kata than never before yang merupakan klausa adverbial dan menjelaskan dari sang itu sendiri. Oke teman-teman, sekian untuk materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.